Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil hawalati. Faslun ialah suatu fasal fil hawalati tentang hawalah. Bifatil ha'i wa hukiya kasruha. Bifatil ha'i dengan fathahnya ha wa hukiya dan diceritakan kasruha apa kasruhnya ha. Jadi boleh dibaca hawalah atau hiwalah. Wahya lugatan at-tahawulu ay al-intiqalu. Wahya adapun hawalah lugatan menurut bahasa at-tahawulu ialah berpindah. Ai artinya al-intiqalu berpindah. Jadi hawalah itu artinya sendiri adalah berpindah. Wa syar'an naqlul haqqi min dhimmatil muhili ila dhimmatil muhali alaihi. Wa syar'an adapun menurut syara naqlul haqqi ialah berpindahnya hak min dhimmatil muhili dari tanggungannya muhil ila dhimmatil muhali alaihi kepada tanggungannya muhal alaih. Jadi yang dimaksud hawalah itu adalah berpindahnya hak dari tanggungannya muhil yang asalnya itu merupakan muhil kepada muhal alaih. Wa syara'itul hawalati arba'atun. Wa syara'itul hawalati adapun syarat-syaratnya hawalah arba'atun ialah ada 4. Ahaduha ridul muhili wa huwa man alaihi dainu. Lal muhali alaihi fa innahu la yushtaratu ridahu fil asahi. Ahaduha adapun salah satu dari arba'ah. Ridul muhili ialah ridhonya muhil. Wa huwa adapun muhil man ialah orang alaihi yang ialah atas man ad-dainu adapun hutang. Yang pertama ini adalah ridhonya muhil. Muhil itu adalah orang yang memiliki hutang terhadap muhtal. Lal muhali alaihi bukan muhal alaih. Fainahu karena sesungguhnya muhal alaih la yushtaratu ialah tidak disyaratkan ridahu apa ridhonya muhal alaih fil asahi menurut qaul yang asah. Jadi yang pertama itu adalah ridhonya muhil. Muhil itu adalah orang yang memiliki hutang terhadap muhtal. Jadi kalau saya ilustrasikan ini seperti ini. Di sini ada 3 orang, ada muhtal, ada muhil, ada muhal alaih. Muhtal itu orang yang memberi hutang terhadap muhil. Muhil orang yang memberi hutang terhadap muhal alaih. Di sisi lain muhil ini adalah orang yang berhutang kepada muhtal. Sementara muhal alaih itu adalah orang yang berhutang kepada muhil dan dia tidak memberi piutang kepada siapapun. Wala tasihul hawalatu ala man la daina alaihi. Wala tasihu dan tidak sah al hawalatu apa hawalah? Tidak sah alaman terhadap orang la daina yang tidak ada hutang alaihi atas man. Artinya hawalah itu tidak sah kalau kepada orang yang tidak ada hutangnya. Karena kaitannya dengan hutang. Wathani qabulul muhtali wa huwa mustahiqud daini 'alal muhili. Wathani adapun yang kedua dari 4 syaratnya hawalah. Qabulul muhtali ialah menerimanya muhtal. Wa huwa adapun muhtal mustahiqud daini ialah orang yang berhak terhadap piutang 'alal muhili terhadap muhil. Wa huwa adapun muhtal mustahiqud daini ialah orang yang berhak piutang alal muhili terhadap muhil. Yang kedua dari syaratnya hawalah itu adalah muhtal harus menerima terhadap perpindahan hak itu. Siapa muhtal? Mustahiqud daini alal muhili, orang yang memiliki hak terhadap muhil. Katanya tadi muhtal itu orang yang memberi piutang kepada muhil. Wathalithu kaunul haqqi ay al muhali bihi mustaqirun fid dhimmati. Wathalithu adapun yang ketiga kaunul haqqi ialah adanya hak al muhali bihi muhal bi mustaqirun ialah tetap fid dhimmati di dalam tanggungan. Artinya yang ketiga ini hak itu hutang-hutang itu masih berupa hutang. Artinya muhil ini masih punya hutang kepada muhtal, begitu juga muhal alim masih punya hutang kepada muhil. Berbeda kalau salah satunya ini sudah lunas, maka tidak bisa melakukan hiwalah. Atau masih belum punya hutang, masih akan berhutang, maka juga tidak sah.
Contohnya muhal alaih ini masih akan berhutang kepada muhil, maka ia tidak sah berakat hiwalah. Wa taqidu bil istiqrari muwafiqun lima qalahu Rafi'i. Lakin An-Nawawi istadraka alaihi fi rawdati. Wa hina idin fal mu'tabaru fi dainil hawalati ay yakuna laziman aw yaula ilal luzumi. Wa taqidu adapun pembatasan bil istiqrari dengan istiqrar harus tetap. Muwafiqun ialah sesuai lima bagi sesuatu. Qala yang berkata kepada ma berkata Ar-Rafi'i siapa Imam Ar-Rafi'i. Lakin akan tetapi An-Nawawi adapun Imam Nawawi, atau boleh dibaca lakinna Nawawiyah. Lakinna akan tetapi An-Nawawiyah Imam Nawawi istadroka ialah menyusuli siapa Imam Nawawi alaihi terhadap ma qalahu Rafi'i, alaihi atas ma qalahu Rafi'i, menyusuli fi rawdati di dalam kitab Ar-Rawdah, Rawdatul Talibin, fi rawdati di dalam kitab Rawdatul Talibin. Wahina idin dan ketika itu, ketika Imam Nawawi istadraka alaihi fi rawdati, fal mu'tabaru maka adapun yang dipertimbangkan, fal mu'tabaru maka adapun yang dipertimbangkan fi dainil hawalati di dalam hutang hawalah, fi dainil hawalati di dalam hutang hawalah, ayyakuna ialah ada apa dainul hawalah, laziman ialah luzum, laziman ialah luzum, au yaula atau condong apa dainul hawalah ila luzumi kepada luzum, au yaula atau condong apa dainul hawalah ila luzumi kepada luzum. Maksudnya tadi dikatakan syarat yang ketiga dari hawalah itu harus hutangnya mustaqirun fi dhimmat, harus sudah berada di dalam tanggungan, sehingga kalau masih mau berhutang maka ini hukumnya tidak sah. Ya, maka hukumnya tidak sah. Namun syarat ini, syarat harus mustaqirun fi dhimmati ini sesuai dengan pendapatnya Imam Rafi'i. Akan tetapi ya, Imam Nawawi ini menentang terhadap pendapatnya Imam Rafi'i ini. Katanya Imam Nawawi tidak harus kepada mustaqirun ilal apa fi dhimmati, tapi cukup yaula ila luzumi, condong kepada luzum, maka ini sudah sah. Jadi bagi Imam Nawawi syaratnya yang penting luzum atau yaula ila luzum, mau condong, mau luzum. Contohnya yang mau luzum bagaimana? Yaitu akad orang membeli kitab misal, kemudian ia melakukan hiyar syarat, ya, melakukan hiyar. Hiyar syarat atau masih ada pada hiyar majlis. Nah ini akadnya sudah jadi, hanya saja belum luzum karena ada pada masa hiyar. Tapi ini lebih condong kepada akan luzum, maka yang demikian ini sudah boleh untuk melakukan akad hiwalah. Warabi'u ittifaqu ma aiddaini alladhi fi dhimmatil muhili wal muhali alaihi fil jinsi wal qadri wal nau'i wal hululi wat ta'jili wasihati wat taksiri. Warabi'u adapun yang keempat, ittifaquma ialah samanya sesuatu, aiddaini artinya hutang alladziddain, fi dhimmatil muhili yang berada di dalam tanggungannya muhil, wal muhali alaihi dan muhal alaih. Sama fil jinsi di dalam jenisnya, wal qadri dan ukurannya, wal nau'i dan macamnya, wal hululi dan kontannya, wat ta'jili dan bertemponya, wasihati dan utuhnya, wat taksiri dan pecahannya. Maksudnya yang keempat dari syarat hawalah itu harus hutangnya antara muhil dengan muhal alaih ini harus sama. Jadi kalau dia punya hutang 500.000, muhil punya hutang 500.000 kepada muhtal, sementara muhal alaih memiliki hutang 700.000, maka ini berarti tidak sama, maka tidak bisa melakukan hiwalah. Dedek, anak-anak kalor, Dek. Begitu juga tentang masalah kontang dan takjilnya. Ya, kalau misal milik muhal alaih kepada muhil itu harus dibayar hari Minggu, sementara milik muhil kepada muhtal itu hari Selasa, maka ini berarti tidak sama, maka tidak boleh. Wa tabra'u biha ail hawalati,
Dhimmatul muhili ay andainil muhtali wa yabra'u aidan al muhalu alaihi andainil muhili wa yatahawwalu haqqul muhtali ila dhimmatil muhali alaihi hatta law ta'adzara ahduhu minal muhali alaihi bifalsin aw jahdin lidaini wa nahwihima lam yarji alal muhili. Wa tabra'u dan menjadi terbebas, wa tabra'u dan menjadi terbebas biha sebab hawala, ail hawalati artinya hawala, terbebas dhimmatul muhili apa tanggungannya muhil, ai artinya andainil muhtali dari hutang kepada muhtal, andainil muhtali dari hutang kepada muhtal, wa yabra'u dan menjadi terbebas aidan hali juga al muhalu alaihi siapa muhal alaih andainil muhili dari hutangnya muhil. Wa yatahawwalu dan menjadi berpindah hakul muhtali apa haknya muhtal ila dhimmatil muhali alaihi kepada tanggungannya muhal alaih hatta sehingga lau ta'adzara seandainya uzur ahduhu apa mengambil hak, hatta sehingga lau ta'adzara seandainya uzur ahduhu apa mengambil hak minal muhali alaihi dari muhal alaih bisfalsin sebab bangkrut au jahdin atau mengingkari lidaini kepada hutang wa nahwihima dan seumpama keduanya lam yarji maka tidak boleh menagih siapa muhtal alal muhili terhadap muhil. Lam yarji maka tidak boleh menagih siapa muhtal alal muhili terhadap muhil. Jadi maksudnya sebab adanya akad hiwalah maka sekarang tanggungan muhal ya, tanggungannya muhal alaih itu sekarang menjadi berpindah menjadi yang punya tanggungan hutang kepada muhil itu sekarang menjadi berpindah menjadi punya hutang kepada muhtal, menjadi punya hutang kepada muhtal. Begitu juga muhil yang awalnya dia punya hutang kepada muhtal maka sekarang menjadi tidak punya hutang. Kenapa? Karena sudah ditanggung oleh muhal alaih. Sehingga dengan demikian maka sekarang haknya muhtal yang awalnya punya hak piutang kepada muhil sekarang sudah berpindah punya piutang kepada muhal alaih. Jadi tidak ada urusan sekarang dengan muhil ya, muhtal itu sudah tidak punya urusan dengan muhil, tapi urusannya sudah dengan muhal alaih. Konsekuensinya dari akad hiwala ini bagaimana? Kalau seandainya muhtal itu tidak bisa mengambil hak itu hak kepada muhal alaih dengan penyebab apa saja, apakah karena muhal alaih ini bangkrut atau dengan yang lainnya, maka sekarang muhtal itu tidak boleh kembali menagih kepada muhil. Kenapa? Karena katanya tadi sebab adanya akad hiwalah tidak ada urusan lagi antara muhil dengan muhtal, urusannya dengan muhal alaih. Jadi tidak mau tahu muhil dengan urusan itu. Kalau seandainya misal tidak bisa mengambil hak itu, misal mengambil piutang itu. Walau kanal muhalu alaihi muflisan indal hawalati wa jahilahul muhtalu fala ruju'a lahu aidan alal muhili. Walau kana dan seandainya ada al muhalu alaihi siapa muhal alaih muflisan ialah bangkrut indal hawalati ketika terjadi akad hiwala wa jahila dan tidak mengetahui kepada muhal alaih, tidak mengetahui al muhtalu siapa muhtal, fala ruju'a maka tidak boleh menagih lahu bagi muhtal aidan hali juga tidak boleh menagih alal muhili terhadap muhil. Begitu juga seandainya ternyata muhal alaih ini bangkrut ketika terjadinya akad hawalah, sementara muhtal itu tidak mengetahui kalau muhal alaih ini sudah bangkrut, maka sekarang